Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Bawa kami ke dalam kedalaman-Mu Tuhan. Bawa kami mengenal akan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami. Kami rindu memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan caman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan caman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan caman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, kami mau memuji namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan,
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Besar dan layak dipuji. Mbak Enda bisa ikut unmute dulu ya Mbak ya, bantu Mary. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. Haleluya Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya kembalikan pada Neni yang akan bersaksi. Ya, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Puji nama Tuhan, saya mau menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang besar buat hidup saya. Mungkin secara background saya dari seberang, tapi saya mengenal Tuhan dan Tuhan mungkin sudah menetapkan saya, memilih saya untuk bisa menjadi, untuk menggenapi semua apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa kasih-Nya itu begitu besar buat saya. Satu hal yang saya ingat di dalam Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan, ini nggak punya apa-apa. Kemampuan apa-apa ini nggak punya. Prestasi ini juga nggak punya. Dan bahkan mungkin kekayaan ini juga nggak punya. Tetapi ini punya hati seorang hamba yang hanya bisa taat dan setia kepada Engkau. Ini mau menghidupi kebenaran itu, dan jadi mau berjalan bersamamu untuk menggenapi semua apa yang Engkau inginkan dalam hidup ini, yaitu serupa dan segambar dengan Engkau. Secara manusia mungkin saya nggak mampu, tapi biarlah semua saya semakin berkurang, tapi Tuhan yang semakin bertambah. Dan yang selalu saya tekankan dalam hidup saya adalah fokus saya kepada Tuhan. Untuk selalu melihat Tuhan, hanya mengikuti langkah Tuhan, dan
satu hal yang Tuhan tanamkan. Mungkin ya saudara, dulu 1 bulan yang lalu saya nggak bisa seperti ini. Saya nggak bisa tersenyum, saya nggak bisa istilahnya itu tegar. Saya mungkin down, hopeless, dan nggak punya pengharapan. Tapi Tuhan itu begitu sayang sama saya. Yang mengejar saya. Kasihnya sangat mengejar saya. Dan saya bisa merasakan kasih itu yang begitu besar buat saya. Siapa saya Tuhan? Sehingga Engkau memilih saya untuk menjadi anak-Mu. Dan ketika identitas saya diubahkan menjadi anaknya, Tuhan memberikan kuasa itu turun atas saya untuk saya bisa berjalan. Karena Tuhan, satu hal yang ditanamkan dalam diri saya itu maju terus. Jangan takut, percaya saja. Itu yang saya pegang. Jadi saya berjalan, baik Tuhan, saya ikut nurut apapun yang Kau mau. Saya nurut Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan. Saya bergembira bersama Tuhan karena di dalam firman 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab dalam kelemahanku lah kuasa-Mu menjadi sempurna. Benar, saya lemah tanpa-Mu Tuhan. Saya nggak akan pernah bisa mampu. Karena semua yang bisa saya lakukan saat ini, itu karena Tuhan sudah berada dalam diri saya. Dan saya membuka hati lebar-lebar untuk Tuhan bisa terus gelontorkan kasih-Nya itu buat saya. Dan puji nama Tuhan, pengharapan saya dan keluarga di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Pas 1 bulan ini, dan angka cantik 10, bulan 10, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami, meskipun semua itu, istilahnya itu secara manusia mungkin nonsen, logika itu nonsen, karena yang fakta realita yang saya lihat itu nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi Tuhan itu bekerja bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan kehendaknya. Yang luar biasa bagi saya yaitu saya begitu melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya dan betapa dahsyatnya Tuhan dalam setiap aspek hidup saya. Mungkin benar dituntun pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjalan dan puji Tuhan, semua ini karena kasih dan karunia Tuhan. Sebagai ayat penutup di Mazmur 34 ayat 9a, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Neni. Kalau kita kenal Neni 1 bulan yang lalu, yang mulutnya masih keriting, nggak bisa tersenyum seperti ini. Dan itu kuasa Roh Kudus yang bekerja yang membuat Neni bersukacita. Oke, saya serahkan kepada Pak David. Silakan Pak David. Oke, shalom buat Ibu Teresia dan shalom buat tadi Mary yang udah mulai dan buat Neni yang udah bersaksi. Apa kabar? Halo? Nah, baik Pak. Sebelum saya masuk ke renungan, kita akan berdoa dulu ya. Bapak bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu di tempat ini buat setiap kami adalah rancangan-Nya damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa supaya Roh hikmah dan wahyu penuh atas setiap kami Tuhan. Silakan Kau berbicara Tuhan. Ajar kepada setiap kami Tuhan. Untuk mengerti apa yang sudah Kau siapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami, keluarga kami seperti di surga. Atas kelompok ini seperti di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya
masuk. Saya kok lihat sesuatu buat namanya Shelly Yuliana. Are you there? Halo? Ya. Iya, Nah, Pak. Shelly, jadi persis seperti yang tadi Neni bacakan ayat Mazmur 34 yang memang itu menjadi main theme-nya saya hari ini, tema utama. Yaitu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu akan kau alami. Amin. Terima kasih, Pak. Yes. Saya melihat bahwa selama ini perjalananmu mungkin bermacam-macam hal. Kadang-kadang engkau terfokuskan pindah kiri, pindah kanan, ya kan, kadang-kadang bingung. Ya, tapi sebentar lagi engkau akan biasa untuk melihat bahwa semuanya itu hanya ada di kiri kanan. Itu bukan yang Tuhan mau. Kamu sedang ditarik sama Tuhan. Saya senang sekali istilah yang Neni tadi bilang, digelontorkan. Ya, kasih Tuhan akan digelontorkan, itu akan kau alami. Ya, dalam waktu dekat, buka aja hatimu dan bersukacitalah, rejoice. Amin. Ya, harap ini make sense. Tapi sesuatu yang besar, something big and very great is ahead. Itu di depan. Amin. Oke, thank you. Tuhan berkati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya diminta Teresia atau Cing Yin saya sebutnya, acara ini Woman on Fire, ya, Beloved of God. Nah, saudara, di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang semuanya rata-rata on fire. Tapi hari ini saya akan fokus kepada satu orang yang namanya Daud. Ya, saya intro dengan namanya Daud ini karena memang dia adalah Beloved of God juga. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, seorang penulis buku, kalau nggak salah Bill Johnson itu nulis begini, saudara. Ya, sorry ini ayat belakang kayaknya, harus dari atas. Ya, nah seorang penulis itu dia nulis gini, saudara. Jadi kalau Anda ingin jadi pembunuh raksasa, Anda harus bergaul dengan pembunuh raksasa. Amin. Kalau Anda ingin menjadi benar-benar orang yang luar biasa, jangan gaul sama yang biasa-biasa aja. Dan kita tahu, saudara, pembunuh raksasa selain Yosua, Kaleb, dan semuanya itu adalah Daud. Malam ini kita akan belajar sebuah topik yaitu taste and see, kecaplah dan lihatlah. Ayatnya tadi ini udah sebut yang bahasa Indonesianya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi di The Message tulisnya gini, open your mouth and taste. Buka mulutmu dan rasakan. Kecap. Open your eyes and see. Buka mata kita dan lihat how good God is. Blessed are you who run to him. Diberkatilah engkau yang berlari kepadanya. Amin. Saudara, Yusuf waktu dicobai sama istri Potifar, itu dia melakukan ini. Run to him. Dia tidak run malah ke dalam, enggak, saudara. Dia run keluar, dia lari keluar. Nah, soalnya saya kasih, kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau mulut dan mata kita sebenarnya plus telinga kita tidak dibuka untuk Dia. Amin. Saudara, saya ulangi lagi ya. Saudara dan saya tidak bisa merasakan how good God is, betapa baiknya Tuhan itu, kalau hati Anda tidak mau dibuka untuk itu. Amin. Nah, mungkin bisa tolong multimedianya diturunin dulu. Saya pengen lihat teman-teman ini di wajah-wajahnya. Nah, gini, makasih Pak atau Bu yang bantu. Nah, saya mau bilang, saudara, ketika Anda dan saya membuka hati, Anda akan makin ngerti Tuhan itu baik. Tapi kalau enggak, saudara, ya Anda nggak akan ngerti. Saya cukup sedih, saudara, karena ternyata ya saya bicara banyak sama Teresia, ya kan. Kami juga sepakat dengan sedihnya kita ini. Kenapa? Kalau banyak orang-orang yang ngakunya Kristen dan ngakunya anak Tuhan,
tapi senangnya lihat hal-hal yang bukan dari Tuhan. Halo? Apa sih, Pak? Saudara, kalau Daud bilang, betapa baiknya Tuhan itu, berarti apa yang semua dari Tuhan itu baik. Setuju nggak? Halo? Setuju ya? Tapi seberapa banyak dari kita yang senang banget? Ya kan? Kemarin pagi saya ditelepon teman saya, terus dia, ya saya sering teleponan dia karena dia kadang minta doa, dan tiba-tiba dia bilang, Pak, saya dengar ada ya seorang hamba Tuhan lah. Saya menghormati beliau, ya kan? Yang bilang katanya tahun depan akan terjadi sesuatu. Bicaranya bicara yang negatif ini, saudara. Ya mohon maaf, saya bilang. Itu kata siapa? Tuhan kasih tahu dia. Saya bilang, Tuhan yang mana? Halo? Mohon maaf, saudara ya. Karena Tuhan yang saya kenal itu bukan Tuhan yang bermain dengan beginian. Ya. Kalau iya yang kayak ginian, pasti Daud bilang, ya kan, taste and see how anger your God is. Halo. Anger itu bahasa Inggris kemarahan, tapi bahasa Indonesia lebih serem lagi. How angker Tuhan itu. Lah buyar saudara kalau Anda dan saya punya Tuhan yang angker, yang serem, ya kan, yang sensi sedikit-sedikit tersinggung, ya begitu tersinggung lempar gelas dari atas. Saudara, kalau gelasnya dari atas dilempar ke kita, saudara, itu meteor yang jatuh sebenarnya, saudara. Halo. Ya. Jadi, saudara, gini loh, woman on fire. Jadi, Daud sempat ngomong gini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Betul? Are you sure that you are woman on fire? Anda siap dihanguskan sama cintanya Tuhan itu? Saudara, kalau cintanya Tuhan digelontorin benar-benar yang tadi si Neni bilang, saudara, ini kita nggak bisa ngapain, saudara. Maksudnya kita nggak bisa ngerti kayak gini gitu loh. Ya. Nah, bahkan karena kasihnya itu melebihi segala-galanya, nanti ada ayatnya Efesus 3. Itu kita nggak bisa paham gitu loh. Kayak gini tuh namanya kasih Tuhan. How come? Halo. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu. Kalau kelompok-kelompok kecil seperti ini benar-benar sesuai dengan gambarnya, ya kan, woman on fire, dimanapun Anda berada, Anda akan melepaskan api. Bukan api penghakiman ya, halo. Ya kan, tapi api cinta. Tapi apinya Tuhan itu menjadi api benteng Anda. Jadi tidak ada infiltrasi luar yang bisa masuk. Ibrani 12 ayat terakhir bicara itu. Dari mana Pak? Itu kan ditulis kita harus beribadah dengan hormat dan takut karena Allah kita api yang menghanguskan. Anda lihat di Alkitab Anda, terus ada tanda bintang kecil itu loh, ketuk itunya, ketuk. Nanti Anda dibawa ke ayat yang lain. Lah itu ditulis saudara. Jadi api itu buat Tuhan adalah, bagi Tuhan kepada kita itu api cinta, tapi buat orang lain itu api yang berbahaya sebenarnya saudara. Amin. Loh Pak, katanya how good God is. Tuhan itu baik, saudara. Buat mereka yang mau sebenarnya. Halo. Dia tidak punya rancangan jelek, saudara. Tapi kalau orang keluyuran keluar, ya risiko tanggung sendiri. Betul kan ya? Mana ada orang tua yang, saya dalam skala normal ya, skala normal. Apa ada orang tua yang jahat? Betul ya? Ya, dikasih tahu jangan main api. Nanti kalau tangannya kebakar sakit. Tapi seberapa banyak di antara saudara dan saya yang senang nyoba-nyoba? Halo? Ya kan? Ya banyak yang ketawa-ketawa. Kita semua ngalamin kok. Ya, nah, saya ingin saudara, jadi kali ini saudara, buka mulut Anda dan rasakan. Buka mata Anda dan lihat. Ya. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini saya lagi banyak ngerenungin tentang ya
bagaimana hati yang mendengar. Ya, kita sering lihat kitab Wahyu, saudara. Siapa bertelinga adalah yang mendengar apa yang dikatakan Roh, betul kan? Nah ini kalau mau jujur, saudara, kita semua emang nggak bertelinga. Kita semua bertelinga, betul ya? Tapi yang dimaksud sebenarnya apa? Siapa yang hatinya mau dibuka. Nah, kadang-kadang makanya saudara, gini. Di dalam perjalanan kita nggak boleh gampang untuk jealous, saudara, iri hati. Kadang-kadang kita lihat ya orang-orang kok ya kayaknya hidupnya enak, diberkati. Loh memang enak, saudara. Tapi kita sering lupa perjalanan yang dia bayar itu tidak murah, saudara. Amin. Ya. Tapi saya percaya kelompok ini, saudara, karena udah Anda menamakan ini, Anda punya visi pasti menuju ke sana semua, ya kan? Ya, please taste and see, ya, how good God is. Ya, blessed are you who run to Him. Diberkatilah engkau yang berlari kepadanya. Lah kalau kita larinya ke tempat lain, Pak, ya mbuh. Halo, lah ya dong. Ya kan? Ya tapi Pak, gara-gara Yusuf lari dari ujiannya itu, dia masuk penjara. Saudara yang saya kasihi, tapi coba diterusin. Dari situ Tuhan angkat dia habis-habisan, saudara. Amin. Saya sangat meyakini ke depan ini, saudara. Ya kan, anak-anak Tuhan akan benar-benar reign, berkuasa. Ya, dengan apa? Dengan segala hikmat spiritual yang Tuhan kasih. Saya rindu, saudara, lahir satu generasi yang sangat berbeda. Ya, mungkin bagi saudara-saudari yang ikut kelas kami Sabtu kemarin ini, ya, Sabtu yang lalu, ya kan, tadinya kan, ya Teresia sempat minta saya Jumat yang lalu, saya bilang, mohon maaf, saya jungkir balik nyiapin yang Sabtu kemarin. Itu pun kemarin juga, saudara, ya kan, sempat beberapa mental emailnya, jadi ada sistem error yang kita tidak bisa sempat tanganin, saudara. Karena semuanya dilakukan otomatis. Ya, semua by system, saudara. Ya, tapi anugerah Tuhan, pertama kali kita juga pakai webinar Zoom, saudara. Ya, langsung bilingual, ya kan, Inggris Indonesia, jadi ada Inggris, ada Indonesia, ya kan. Bersyukur, saudara, itu 1,5 jam kita bisa dapat 2 sesi, betul ya? Seandainya cuma dapat 1 sesi, saudara, gantung, saudara, kita bingung, ini mau apa sih sebenarnya? Ya kan. Ya, bersyukur itu penerjemahnya, saudara, wah dia dengan kecepatan tinggi bisa nangkep untuk langsung, ya kan. Ya sekali lagi semua anugerah. Amin. Nah, saudara, ayat 9, the message Mazmur 34, worship God if you want the best. Sembahlah dia kalau Anda ingin yang paling baik. Amin. Saudara, worship God if you want the best. Jika Anda ingin yang paling baik. Karena worship, menyembah itu open doors to all His goodness. Karena penyembahan itu akan membuka semua pintu kebaikan. Amin. Ya, penyembahan akan membuka segala pintu kebaikannya. Ya. Saudara, mungkin kita boleh ngomong, Pak, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Sama, saya juga nggak bisa nyanyi. Ya, worship bukan soal nyanyian, saudara. Tapi soal Anda say yes, Anda sepakat sama dia, dan Anda lakukan. Terminologi worship pertama di Perjanjian Lama itu ketika Abraham diminta bawa anaknya Ishak dipersembahkan di atas bukit. Di situ ditulis, dan Abraham bersama anaknya Ishak bilang, kami akan pergi untuk sembahyang kalau bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggris kita, we want to worship there. Amin. Saudara, nah, apakah Anda dan saya kita sepakat untuk say yes apa yang Tuhan mau? Halo.
Saudara, ketika saya menjawab panggilan Tuhan untuk pelayanan sepenuh waktu dengan caranya dia, karena saya bangkrut. Ya, sedikit introduksi, saudara. Background saya bukan teolog, background saya bukan sekolah apa-apa. Saya sekolahnya backgroundnya adalah fisika teknik, di mana isinya adalah semua dengan matematik, logika, dan semuanya. Semuanya serba pasti. Ketika saya mengalami kebangkrutan dan saya melayani, ya, saudara, akhirnya saya belajar sama Tuhan dan saya sering tanya, Tuhan, ini perjalanannya nanti ada berapa pintu? Karena dia janji kalau ada pintu kan dia akan bukakan. Saudara, sampai hari ini dia nggak pernah ngasih tahu pintunya berapa. Loh Pak, kok gitu, katanya Tuhan baik. Saudara, justru saking baiknya dia nggak pernah ngasih tahu Anda pintunya berapa, supaya Anda dan saya nggak ngitung pintu terus. Nanti kalau Anda dikasih tahu pintunya ada 130, Anda contrengin satu-satu. Thank you itu ditulis sama Teresia. Takut shock. Bener. Enggak akan saudara dikasih tahu. Even muridnya diajaknya berang aja, saudara. Di tengah ada badai, dia nggak ngasih tahu kok bakal ada badai. Tapi dia selalu ngasih tahu ada dia bersama Anda. Halo? Siapa sih dia, Pak? The Prince of Peace. Salah satunya, Shalom. Siapa dia? Immanuel. Dia beserta kita. Amin. Oke. Nah, Daud punya hobi, saudara, di Mazmur 27, ya, ayat 4-6 ini kontradiktif dengan Mazmur 23, karena Mazmur 23 bicara, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan gembalaku, aku nggak perlu apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tapi di Mazmur 27 ini, ya, kalau boleh ditayangkan, Pak atau Ibu, silakan. Ayat 4 bilang, inilah satu hal yang kurindukan dari Allah. Satu hal yang kucari di atas semua yang lain. Aku menginginkan hak istimewa tinggal bersamanya. Aku menginginkan hak istimewa, thank you. Ya kan, di atasnya, di setiap waktu dalam rumahnya, menemukan keindahan wajahnya, penuh dengan kekaguman, bergembira dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin menjalani hidupku sangat dekat dengannya, sehingga apa? Dia senang pada setiap doaku. Saudara, Daud itu menghidupi satu kehidupan di mana lifestyle-nya dia menyembah itu adalah keintiman. Dia sangat senang ada di depan Tuhan, saudara. Kenapa? Dia bisa melihat keindahan wajahnya, segala kebaikannya dia menemukan. Kalau Anda lihat perjalanannya Daud, saudara, waduh, itu dari ajaib kepada ajaib. Saudara, ayat 5 dan 6 dalam perlindungannya pada hari kesusahan, di sanalah kamu akan menemukan aku, karena dia menyembunyikanku di sana dalam kekudusannya. Ini loh saudara, Anda dan saya itu disembunyikan di dalam kekudusannya. Dia telah menyelundupkanku ke tempat rahasianya, di mana aku tetap aman, tidak terjangkau oleh semua musuhku. Anda kalau disembunyiin sama Tuhan, kira-kira siapa yang bisa nemuin saudara kecuali Tuhan sendiri? Amin. Sekarang dengan kemenangan, aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya, menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita yang meluap. Ya, dengarlah, dan kamu dapat mendengar suara riuh, sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, makanya dengan ayat ini, saudara, ketika Daud benar-benar duduk di kursi kerajaannya, ya, satu hal yang pertama kali dan utama dia lakukan adalah apa? Bawa pulang tabut perjanjian. Betul? Betul apa betul? Dia bawa pulang itu karena itu waktu itu ya saudara, itu adalah lambang, itu adalah posisi di mana Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan itu ada di tabut itu, saudara. Tapi dia lupa pada saat tabut itu dibawa pulang, saudara. Ya, dia naikin kereta. Kok naik kereta, Pak? Ya karena semua sekitar kiri kanan kalau bawa yang dijunjung mereka itu semua ditaruh di kereta emas, saudara. Bangsa-bangsa sekitar begitu semua. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya,
Saya percaya ketika kereta dibawa karena dia ingin berikan yang terbaik. Tapi ternyata, saudara, ketika keretanya tergelincir, itu yang megang itu ambrol, saudara, ambiar. Ya kan, kena petir lah, dapat tanda petiknya. Seorang akan bilang, how good God is. Betapa baiknya Tuhan itu. Mana, saudara? Tapi bersyukur, saudara, bersyukur apa? Akhirnya dia mulai pelajari. Dia tidak putus asa, saudara. Karena dia masih meyakini ini harus dibawa pulang tetap. Akhirnya dia tahu. Tabut perjanjian harus digendong oleh para imam. Artinya apa? Hadirat Tuhan itu tidak pernah duduk kepada sistem atau organisasi. Yang setuju katakan amin. Hadirat Tuhan itu turun kepada manusia yang diciptakannya. Amin. Makanya digendong sama orang, saudara. Hadirat Tuhan atau kuasa Roh Kudus itu tidak diberikan kepada merek atau apapun organisasinya, tapi diberikan kepada Anda dan saya yang buka hati dan diurapi dari atas. Disitulah duduknya dia. Amin. Saudara yang saya kasih, perhatikan baik-baik. Ya. Anda dipilih, bukan Anda yang milih. Halo? Pak, saya nggak punya kualifikasi, Pak. Saya bahkan tidak punya apa-apa. Tadi si Neni sempat bilang itu. Saudara, Tuhan nggak pernah nanya waktu milih Anda sekolah di mana dulu, lahir di rumah sakit mana. Halo, kagak, saudara. Dia cuma tahu satu aja, begitu dia pilih itu karena dia mengasihi Anda. Titik, nggak ada lagi yang lain. Lah terus gimana dong? Justru karena Anda dan saya dipilih dengan spesial ini, udah waktunya dan udah layaknya, saudara, udah semestinya kita akan memuliakan dia dimanapun kita berada. Anda pasti jadi terang, di mana terang itu pasti mengusir kegelapan. Oke, saya lanjut Mazmur 90 ayat 1. Berpassion nih saya pakainya semua, saudara. Ya, Tuhan, Engkau selalu menjadi rumah kami yang kekal. Saudara lihat ya, Tuhan itu jadi rumah Anda yang kekal loh. Jadi kalau rumah kita pindah dari rumahnya, dari dia, saudara. Nah, ini problem. Tempat persembunyian kami dari generasi ke generasi. Nah, untuk ini saya ngutip beberapa ayat dari Mazmur 91 yang banyak orang selalu ngambil ayat-ayat ini, tapi saya akan ajak Anda lihat ini sebentar, saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Perikopnya berkata aman dan terjamin. Mazmur 91 ayat 1 bilang apa? Saat kamu duduk di tahta di bawah bayangan syadai. Saat saudara dan saya duduk di tahta. Ya. Kalau Alkitab kita, TP sering tulisnya kalau nggak salah gitu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tapi sebenarnya ini tahta, saudara. Ya, bahasa Inggris yang lain berkata begini, he who dwells on the secret place. Ini orang yang duduk atau beralamat di ruang rahasia. Nah, ini adalah ruang keintiman Anda dengan saya, dengan Tuhan masing-masing. Setiap kita punya ruang ini pribadi. Amin? Ada amin, saudara. Di dalam hati Anda itu ada ruang khusus di mana Anda dan Tuhan itu sering ngobrol. Ya, saudara, ya kan? Saat kamu duduk di bawah tatanan bayangan sadai, kamu tersembunyi dalam kekuatan Allah yang maha tinggi. Ini mirip dengan Mazmur 27 juga, sama narasinya sebenarnya konsepnya. Ayat 2, dialah harapan yang menopangku dan kubu yang melindungiku. Dia adalah harapan yang menopang kita dan kubu yang melindungiku, satu-satunya Allah bagiku dan sandaranku yang agung, sandaran kita yang agung. Mazmur 91 ayat 2. Ayat 3 berbicara apa? Dia akan menyelamatkanmu dari setiap jebakan tersembunyi yang dipasang musuh, dan dia akan melindungimu dari tuduhan palsu dan setiap kutuk yang mematikan. Saudara yang saya kasihi,
Ayat 3, dia akan menyelamatkan saudara dari setiap jebakan. Jadi musuh itu selalu jebak, tapi Tuhan akan melepaskan Anda dan menyelamatkan Anda. Amin. Saudara, ayat ini ya banyak orang hafal. Hafal itu bagus, saudara, tapi ya jangan cuma hafal yang gimana-gimana, saudara. Anda harus mengimani dan mengamini ayat ini dan mempraktekkannya. Artinya apa? Orang yang mau duduk di tahta di bawahnya bayangan syada itu. Jadi nggak bisa kalau kita keluyuran di luar dia itu, mohon maaf saudara, mohon maaf nih. Anda juga tidak bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu kalau kita mulutnya terkunci terus, diem aja. Halo? Ya toh ya? Ya, kayak kita waktu kecil mau dikasih obat, saudara. Biasanya saya juga dari kecil dikasih obat, ya kan? Ya sangat jarang anak kecil yang dikasih obat langsung mukanya dibuka dan langsung dengan ketawa-ketawa dia terima obat itu. Ya toh ya? Rata-rata mulutnya dikunci, saudara. Sampai dulu waktu kecil selalu dibilangin, awas lu kalau nggak mau tak cekoi. Ya, mumpung ini Surabaya Group, jadi kalau bicara tak cekoi, Anda tahu ya. Beberapa yang nggak ada di Jerman agak nggak ngerti sih, Pak. Ya. Ayat 4-6. Kedua lengannya sangat besar memelukmu, melindungimu. Ya, saudara, Mazmur 91, 4-6. Kamu dapat berlari ke bawah naungan keagungannya dan bersembunyi. Lengan kesetiaannya adalah perisai yang menjagamu dari bahaya. Saudara, lihat itu. Kurang apa, saudara? Nggak ada yang kurang sebenarnya. Nah, sekali lagi, kenapa nggak ngalamin penuh? Karena kita tidak mengikuti aturannya. Kalau disuruh kecap dan lihatlah, ya dikecaplah, saudara, dan dilihat. Kalau melihat, saudara, matanya jangan ke kanan ke kiri, saudara. Ya. Anda pernah ngobrol sama orang nggak? Kalau diajak ngobrol ada orang tertentu, tapi jarang sebenarnya. Yang matanya tuh nggak pernah adu mata dengan kita, matanya ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Kan nggak enak banget, saudara. Ya. Terus kita jadi mikir, ini kenapa sih orang? Ya kan? Saudara. Teman saya tadi ada saya guyonan sama saya, dia bilang, ya kan, gara-gara cerita ada orang yang sakat kalau matanya suka lari-lari, dia bilang mungkin saraf matanya Pak lagi gangguan. Nah, kalau saraf matanya gangguan, kalau baca WA nanti terganggu dong, saudara. Halo? Ya. Baca WA-nya siapa, yang dilihat siapa. Itu guyon, saudara, di luar ini. Ayat 5, kamu tidak akan pernah khawatir tentang serangan kuasa jahat pada malam hari, atau takut kepada roh kegelapan yang datang menyerangmu. Halo, para woman on fire, Anda nggak usah takut ya, apapun yang terjadi, amin. Anda nggak perlu khawatir kok. Pak, melayani Tuhan nanti kalau ada serangan balik, serangan sopo, saya bilang. Kalau Anda disembunyiin Tuhan, Anda tidak perlu khawatir itu, saudara. Ya. Ayat 6, jangan takut kepada apapun. Entah oleh malam atau oleh siang, bahaya yang jahat tidak akan menyusahkanmu. Demikian juga kuasa jahat tidak akan menyerangmu. Karena Allah menjagamu. Ya, tetap aman. Dan terjamin semua itu tidak akan menyentuhmu. Semuanya tidak akan menyentuh saudara. Ayat 7 sampai 10, Mazmur 91. Bahkan pada waktu bencana dengan beribu-ribu orang tewas, kamu akan tetap tidak cedera dan tidak terluka. 8, kamu akan menjadi penonton ketika orang-orang jahat binasa dalam hukuman, karena mereka akan menerima balasan atas apa yang sudah mereka lakukan. 9-10, bila kita hidup dalam bayangan Allah yang maha tinggi, tempat persembunyian rahasia kita. Udah tempat persembunyian, itu rahasia pula. Kita akan selalu terlindung dari bahaya. Bagaimana mungkin kejahatan dapat menang terhadap kita, atau penyakit menyerang kita? Yang setuju katakan amin.
Halo? Nah, ini sekilas tentang Daud, saudara. Ya, Mazmur 91, 90 sebenarnya bukan Daud, tapi dikutip menjadi satu buku Mazmur. Itu sebenarnya kalau Anda lihat ada doanya Musa. Ya, tapi Daud ini spesial, saudara. Ya, saudara. Dan saya juga meyakini, saudara, Daud ini jenius. Dari mana jenius, Pak? Saya oleh anugerah Tuhan pernah ke Israel, saudara, dan terus kami diajak lihat workshop. Jadi kayak industri kecil lah, ya, yang bikin harpa, ya kan. Nah, mereka cerita, saudara, pemilik dari workshop harpa ini adalah keturunan nomor berapa ratus dari Imam Harun. Mungkin ada yang nanya, yakin Pak? Yakin, saudara. Kenapa? Ada sertifikatnya. Ada tulisannya tuh dipajang, saudara, di tembok. Keren ya. Nah, kita kok nggak punya? Jangan khawatir, saudara. Ya kan, kita memang nggak punya yang kayak gitu karena kita nggak tahu disertifikasinya sama siapa ntar. Tapi yang jelas kita disertified langsung sama surga. Ya kan. Sebut nama Anda dan belakangnya bilang, ya kan, nama saya ini adalah anak Allah yang sangat dikasihi. Amin. Halo. Ya toh ya, saudara. Nama ini, nama titik-titik adalah anak Allah yang sangat dikasihi. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat ya. Ya kan. Bagaimana Daud itu, saudara. Ya. Itu bikin harpa, saudara. Itu stringnya, senarnya itu ada 22. Saudara. 22 itu sama dengan abjadnya bahasa Ibrani. Kita punya abjad 26. A sampai Z. Dia punya 22. Jadi kalau Daud main harpanya kecapi, sekalipun liriknya atau lagunya belum dikeluarkan dari mulut dia. Jadi cuma nada-nada, itu sudah ada teksnya. Karena setiap string, setiap senar, itu melambangkan atau mewakili sebuah huruf. Nah ini kalau nggak jenius, nggak mungkin, saudara. Betul Pak, betul? Halo? Ini kalau nggak orang jenius, nggak mungkin. Saudara bayangin ya, dia metik senar, ya kan, ngeluarin Mazmur, saudara. Ya kan, gimana nggak keren, saudara? Semua yang dia keluarin, walaupun cuma nada doang, tapi kalimatnya keluar karena itu mewakili huruf-huruf semuanya. Kok bisa ya? Ya, karena dia sangat cinta sama Tuhan. Jadi Bapak singkat cerita, kalau Bapak ngomong, ya cinta sama Tuhan, kita akan pinter. Yes. Yes, saudara. Saya jamin itu. Kalau Anda cinta Tuhan, karena Roh Kudus bilang di Yohanes 14 ayat 26, yaitu roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada. Halo? Segala sesuatu loh, saudara. Ya. Nah sekarang saya pindah ke perjanjian baru dari Efesus 1, saudara. Kenapa? Karena ini saya ambil karena ini bicara tentang Paulus yang nulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Bagaimana dia berkeinginan supaya jemaat Efesus itu maju luar biasa. Ya, Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Kok cuman dengar sih Pak? Ya saudara, dia ada di penjara. Ya, jadi dia nggak ketemu langsung. Ya, jadi dia dengar dari semua info-info dari utusannya dia bahwa imannya jemaat Efesus yang luar biasa dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Artinya apa, saudara? Bisa mengenal dia dengan salah itu kemungkinannya ada. Makanya gimana Pak supaya bisa ngerti ini Tuhan yang benar dan bukan? Anda harus ngerti.
Yang tadi Daud bilang, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara boleh periksa dimanapun, Daud tidak pernah ngomong kecap dan lihatlah dan hati-hati Tuhanmu itu angker. Enggak akan, saudara. Artinya apa, saudara? Dengan Anda mengerti, saudara, mengerti dengan roh hikmat dan wahyu, Anda akan mengenal dia dengan benar. Bukan dengan salah. Amin. Saudara. Sekali lagi, bukan dengan salah. Hati-hati, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, ini Paulus mendoakan, ya, di dalam doanya supaya jemaat Efesus itu mengenal dia dengan benar. Lanjut ayat berikutnya, ya, saudara. Ya kan, ayat 18 sampai 21 ditulis demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya Tuhan menjadikan mata hati Anda terang. Nah, ini balik lagi. Ya kan, kecap dan lihat, mata kita harus terang, mata hatinya harus terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Anda sadar kita dan semuanya dipanggil Tuhan, amin. Kita ini dipilih. Itu harus sadar akan pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini saudara, ini bagian-bagiannya Anda dan saya itu ini saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Baru di sini titik. Nah, kalau Anda lihat lanjutan ayat ini itu di bawahnya apa? Dan kuasa ini diberikan kepada gerejanya. Siapa sih gerejanya? Yaitu Anda dan saya. Amin. Beloved of God. Orang-orang yang dikasihnya. Saudara, Paulus sampai berdoa ini, saudara. Kenapa? Supaya jemaat Efesus bisa ngerti dan ngalamin ini. Enggak cuman ini, saudara, di Efesus 3 ayat 18 itu ditulis lagi, saudara. Ya kan? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Efesus 3 ayat 18. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Pak, kok sampai Paulus harus berdoa, saudara? Karena untuk memahami kasihnya Tuhan, mengalaminya, saudara, bukan memahami doang, mengalaminya itu tidak mudah, saudara. Amin. Bagaimana dikatakan Tuhan baik, Pak? Paulus digebukin. Halo? Saudara? Tapi apakah dia marah-marah digebukin? Enggak, saudara. Kok bisa ya? Stefanus dirajam batu, dilemparin. Kok dia juga bisa? Ya kan? Enggak ngamuk-ngamuk, enggak marah-marah. Karena dia udah nyampe ke posisi ini, saudara. Saudara, saya kasih, ya kan? Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu, dapat memahami, dapat mengalami kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu saudara, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, saya kasih ayat-ayatnya sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi saya minta dengan sangat, saudara, saya berdoa. Saya percaya, saudara, saya percaya, ya kan, bahwasanya Anda dan saya percaya, ya, semua pengurus daripada Women on Fire, saya percaya, ya, kita semua saling mendoakan supaya kita semua mengalami ini semua, saudara. Karena kalau Anda sudah bisa mengalami ini semua, saudara, saya jamin hidup Anda tidak akan repot. Amin. Saudara.
Itu udah 18 tadi Pak, udah. Untuk Pak, Bu, makasih. 19 juga udah. Ya kan, supaya saudara mengalami kepenuhan Allah. Nah, sekarang semua. Ya kan, saya ingin lihat wajah-wajah Anda semua. Ya. Dan saya benar-benar saudara, saya punya keinginan supaya saudara dan saya itu mengalami seperti yang Paulus bilang ini. Amin. Betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Kasih yang tidak masuk akal. Amin. Saudara? Ya. Kita harus belajar mengerti, saudara, cara Tuhan mandang sesuatu itu beda. Makanya kalau kita berjalan bersama dia, saudara, setelah melewati sesuatu, ya kan, kita harus baru iya ya, seandainya Tuhan dulu tidak nolong kita gini, kita kayak apa? Ya, kita dulu ngotot pengen itu, tapi seolah-olah jalan tertutup dan akhirnya nggak dapet juga. Ya kan? Seandainya kita ngeyel aja nekat, kayak apa? Nah, baru setelah itu kita bilang, Tuhan terima kasih ya, terima kasih. Saudara, dalam posisi ini kami berdoa buat kalian semua. Supaya Anda mengalami ini semua. Amin. Cara Tuhan kerja tuh saudara, aduh. Ya. Saya berapa minggu yang lalu pernah manggil seseorang, tepatnya sebentar, belum lama kok, akhir Oktober, ini belum Oktober, belum berakhir, akhir September, Senin terakhir September di persekutuan kami di Reva, tiap Senin. Itu saya manggil seseorang, jadi dia tinggal di Bandung, saudara, bagaimana dia masih muda, ya kan, dari sejak menikah dia udah pengen punya rumah, saudara. Waktu suami istri kerja, rumah aja nggak bisa KPR. Ditolak bank. Diturunin grade-nya, KPA, apartemen. Gagal juga. Pandemi. Udah pandemi, udah nggak ngerti lagi bakalan. Pandemi awal-awal baru mulai beberapa waktu, suaminya di PHK. Wes buyar sekalian. Tapi puji Tuhan, anak ini memilih tetap percaya sama Tuhan. Amin. Iya kecewa sih sempat lah pasti saudara, nggak mungkin lah kalau nggak pernah kecewa. Ya. Akhirnya semua tabungan yang disiapkan untuk DP rumah akhirnya harus dipakai buat mulai modal usaha kerja. Dia sama kakak iparnya, maksudnya mereka kakak beradik mulai buka toko. Perhatiin saudara ya, saya diceritain sama dia. Mereka tidak pernah dagang. Mereka pernahnya cuma jadi pekerja, pegawai. Kayak saya juga nggak pernah dagang. Yang terjadi apa saudara? Itu dipakai buat mulai usaha. Saudara tahu Tuhan berkati. Akhirnya bisa beli rumah. Halo? Dan beli rumahnya bukan gini. Dia pernah berdoa dulu. Dulu sekali waktu baru mau merit, pas dia ngantar undangan, dia bilang. Dia lihat satu rumah, nggak tahu rumah siapa, mungkin rumah temennya. Dia bilang, Tuhan aku pengen yang model-model kayak gini. Tuhan jawab yang model kayak gitu. Saudara. Amin. Saudara. Amen. Nah, untuk Anda dan saya berjalan di track-nya dia. Gampang, Pak? Enggak. Kalau saya bilang gampang, saya bohong. Enggak gampang. Tapi Roh Kudusnya dikirim menyertai kita. Lah itu yang membuat gampang, saudara. Tapi gampang gimana kalau kita disuruh jalan, terus di depan kita lihat, ini nggak mungkin, ini jurang. Kata kamu yang nggak mungkin, kan? Ya kan? Saudara,
Bangsa Israel dibawa, saudara, sama Musa, dibawa, dilepaskan, dibebaskan. Keren, saudara, keren. Habis itu Anda lihat tuh di Keluaran, disuruh berkemah di pinggir laut. Mereka pasti udah ngomel sama Musa. Musa, ini laut, Musa. Ini bukan sekedar rawa, ini laut. Musa mungkin juga mumet. Udah gitu tentara Firaun, saudara, kumatnya keluar. Ya kan, diserang, saudara. Mereka datang lagi ingin nyerang. Asik kan? Depan laut, belakang tentara. Mau kemana, ayo? Halo, jangan tegang ya. Mau kemana? Ya kan? Ya udah, bilang sama komandannya. Ya kan, yang terjadi apa? Lautnya dibelah. Simple kan? Ya Pak, itu kan Tuhan. Lah ya, Tuhan yang menyertai Anda ya memang yang simple dia, saudara. Kita nggak pernah simple. Halo. Nothing is impossible. Kadang-kadang saudara di dunia luar itu ya mereka tahu prinsip-prinsip kekristenan, saudara. Tapi kita yang di dalam malah bingung. Ya. Ada satu logo yang contreng gini, tahu ya? Logonya siapa? Ya kan? Di bawahnya tulisannya apa? Just do it. Ya. Mungkin terinspirasi ketika Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau boleh nggak aku jalan di atas air? Oh saudara Tuhan itu bukan Tuhan yang modelnya, kamu mau jalan di atas air? Nepak diri dong, kamu siapa? Enggak, saudara, sekolah dulu dong. Enggak, Tuhan cuma bilang, come. Ini jujur, saudara, kalau di antara sekian kita berapa puluh yang ikut ini ketika ada di perahu yang sama, terus Tuhan jalan di atas air, terus ada yang ngomong gitu, ya terus bilang, ayo siapa yang mau jalan di atas air? Ayo siapa yang berani ngelangkah? Halo, saudara, saya kasih dalam Tuhan, ya kan? Yang satu bilang just do it, yang satu bilang apa? Impossible is nothing. Ya. Logonya siapa, Pak? Ya kalau Anda lihat lah, garis 3 lah. Cuman 3 garisnya ada seret gitu doang. Ya. Lah kita kemana? Ya kita cuma tahu itu slogan. Aduh sedih banget, saudara. Jangan jadikan semua kebenaran ini slogan. Jadikan ini sebagai kenyataan buat Anda dan saya. Amin. Kebenarannya adalah impossible is nothing. Faktanya apa? Banyak impossible. Ini pandemi, Pak. Saudara mau pandemo, urusan lain, saudara. Ya kan? Fakta itu bukan kebenaran. Karena Anda didesain, Anda disiapkan untuk hidup yang namanya apa? Kerajaan Allah. Di mana dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi harus ingat, itu semua working in the realm of the spirit. Amin. Kami mengadakan acara Sabtu lalu, Christmas Marathon itu gratis, saudara. Itu peserta dari luar sampai ada yang nanya, ini benar gratis? Iya. Ya kan? Karena mereka selalu heran, kok bisa sih? Ya nggak tahu, komandannya nyuruhnya gitu. Ikuti aja. Halo. Nah, saudara, saya kepengen ya, saudara-saudari yang sekalian ini kan masih muda-muda, tolonglah kalau juga mulai dikasih karunia anak-anak. Tolong didik mereka dalam satu realita di mana impossible is nothing. Amin. Saudara, ya. Saya cuma mikir simpel, saudara. Satu orang namanya Yusuf. Diurapi dengan roh yang spesial. Pinternya luar biasa, saudara. Ya.
Saudara, dia itu cuman dia sendiri loh yang beribadah kepada Tuhan. Yang lain kagak loh. Terus ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Pinternya luar biasa. Hanya persoalannya apa? Mereka punya roh yang beda. Lah sekarang kita punya roh yang kayak gitu juga. Nah, kalau sampai kita kurang pinter, ini mohon maaf ya, saudara. Ada sesuatu sistem yang salah yang harus dibongkar. Betul, Pak? Betul. Ya. Ya. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya latih mereka terus. Ya, press in terus. Ya. Pelajari firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Jangan pelajari fakta sebanyak-banyaknya, saudara ya. Lihat hari ini ada berita ini, berita itu, ya kan. Terus nanti, aduh, ya kan. Ada yang seneng banget, saudara, kalau diberitakan ada dikasih tahu tahun depan ada bencana. Tahun lalu ngomong 2020, 2021 ada bencana, 2021 ngomong lagi yang sama, tahun 2022 ada bencana. Lah kapan amannya, saudara? Gini. Siapa yang setuju bahwa Anda dipilih dilahirkan Tuhan zaman ini tidak untuk dimakan bencana? Cuman saya doang apa kali ya? Saudara setuju ya? Berarti apa? Anda yang harus makan bencana itu, betul ya? Saudara, saya mungkin agak ekstrim kalau bicara kayak ginian, saudara. Ya. Tapi kita sangat percaya bahwasanya apa? Bumi harus penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana bumi bisa lihat kemuliaan Tuhan kalau tidak Anda yang keluar? Karena yang gendong kemuliaannya Tuhan itu Anda dan saya. Halo. Lewat apa? Lewat semua karya-karya Anda. Ya. Saudara, saya kasih. Bagaimana nanti satu hari kita akan lihat, saudara, ya anak-anak Tuhan akan ngeluarin karya-karya yang luar biasa. Siapa? Anda. Dikasih kreativitas, kasih ini semua. Ya. Saudara, bagaimana Pastor Chris Walaton Sabtu lalu cerita dikasih program sama Tuhan di dalam setengah mimpi, saudara. Ya. Tapi kalau perenungan Anda kepada Tuhan, tiap malam yang Anda renungin, aduh, ada ini, aduh, ada itu terus. Ya Anda ngirim mimpinya juga ya adu-adu nanti. Ya, saudara yang saya kasih, berapa hari ini saya lagi ngerenungin tentang ayat-ayat, tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang kesembuhan. Kenapa? Karena memang ada beberapa orang yang harus lagi saya doakan untuk kesembuhan. Saudara tahu, tanggal 12 lalu pagi-pagi saya dibangunin Tuhan. Jadi ayat malam sebelumnya saya lagi membaca ayat-ayat tentang kesembuhan. Paginya Tuhan tiba-tiba ya saya diingetin, saya itu dengar nyanyian, saudara. Bukan dengar di kuping ya, sebenarnya di hati ya. Ya, lagu tua, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Mungkin yang muda-muda nggak ngerti lagu apa nih, Pak? Ya kan, itu agak dekat sama King Kong, badannya besar gitulah, saudara. Ya kan, enggak itu lagu ya, dan kuasanya tidak berubah. Itu lagu-lagu KKR zaman kita dulu. Gua kalau nyanyi itu semangatnya bukan main, saudara. Dan saya aminkan Tuhan kau tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Terus saya lagi ngomongin ayat-ayat yang lain tentang kesembuhan beberapa hari. Kemarin pagi-pagi tiba-tiba saya dengar lagu lagi yang lain. Ya kan. Lagunya gini. I believe you are my healer. I believe you are my healer. Tahu ya lagu itu? Ya. I trust in you. Tahu ya? Terus semalam saya doa lagi. Tuhan, aku besok dengar lagu apa lagi ya? Apa yang terjadi, saudara? Gak kerungu apa-apa, saudara. Halo? Ya,
Ya Tuhan itu Tuhan, semaunya dia masang CD-nya, masang sound system-nya. Ya kan? Bagian kita itu buka mulut, kecap, buka mata, lihat. Amin. Ya juga buat Anda, saya rasa ada beberapa yang Tuhan akan kasih kesembuhan. Ya. Nah, tadi saudara, anak rohani saya yang notabene pendoa saya yang ini ada nongol barusan ini tulisannya Marta ini. Jadi dia ingetin saya. Tadi saya bilang, saya mau pelayanan ini kalau kamu bisa ikut. Oh, boleh, dia bilang, nanti. Dan dia bilang, dia tuh dapat seperti hujan salju, tapi ternyata setelah dilihat tuh mana, saudara. Mana, tahu ya, mana, M-A-N-N-A. Fresh manna from God, from heaven. Nah itu kalau Anda tidak buka mulut untuk ngerasain, tidak makan, ya seperti air kehidupan Anda tidak minum, ya sampai kapanpun Anda nggak akan ngerasain itu apa. Amin. Apa sih Pak artinya? Artinya itu loh, yang Neni tadi ngomong, digelontorin kasihnya. Pak, boleh nggak rakus sama Tuhan soal kayak gini? Yes. Ya. Rakus sama makanan jasmani jangan, saudara. Apalagi kalau umurnya udah bertambah. Ya kan? Ya, tapi sekarang ini, saudara, kita benar-benar segala anugerah itu minta, saudara. Amin. Saudara. Saya percaya pandemi ini buat kalian bukan sebagai sesuatu yang untuk malah buat Anda frustrasi, tapi justru itu untuk membuat landasan kasih Anda terhadap Tuhan itu semakin kuat. Dan Anda makin punya waktu kadang-kadang juga untuk perenungan lebih dalam lagi. Amin. Walaupun mungkin Anda merasa, aduh Pak, bosan loh saya. Saudara nggak ada urusan. Saya nyampein sesuatu buat yang ibu yang bajunya kayaknya bunga-bunga, tapi tulisannya Redmi Note. Kan nggak mungkin nama ibu Redmi Note 9 kan ya. Saya cuma mau bilang, nggak tahu, asalnya Anda ditaruh Tuhan untuk banyak air kehidupan di dalamnya itu keluar terus. Ibu Endah, makasih. Jadi Ibu, saya nggak tahu apakah Ibu itu rasanya punya beban-beban untuk doain orang. Iya. Halo. Ya. Saya merasa. Iya. Betul, Bu. Betul ya? Betul. Iya, Iya, jadi Pak. saya merasa Anda itu punya hati yang sehingga orang-orang itu bisa datang ke Ibu minta doa, bahkan kadang-kadang curhat ya. Kadang-kadang ini saya lihat pandangan sebelum pandemi, Ibu ya. Ya kan, jadi Anda tuh bahu Anda tuh menjadi satu tumpahannya dia. Ya. Iya, Pak. Bu, Tuhan bilang terus lakukan ini. Karena engkau setia dan engkau akan lihat semuanya nanti buat keluarga besar Ibu ke bawah. Amin. Ya. Jadi sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan. Amin. Amin. Itu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ke depan ini, saudara, ke depan ini, ya jangan pernah lihat sesuatu yang Anda hadapi sekarang itu Anda menyimpulkan sesuatu, saudara. Lihatnya beda. Tolong Anda lihat bahwa, oh ini ada sesuatu yang Tuhan lagi siapkan buat saya. Amin. Ya. Terus buat yang namanya Gracelyn. Nah, Tuhan ngomong bersukacitalah. Ya. Karena sesuatu yang besar Tuhan sedang siapkan dan engkau akan diberikan kreativitas ke depan ini. Ya, jangan takut. Sekalipun masa-masa seperti ini bukan berarti ya kamu tidak akan ngalamin sesuatu yang luar biasa nanti di depan. Enggak, engkau akan mengalami semuanya yang luar biasa. Ya. Terus buat
Ini Nyoman Susan, ibu yang di Bali ya. Iya, Pak. Saya lihat Tuhan bilang, akulah jalan dan akulah pintu. Jadi Amin. nggak usah takut karena dia pasti akan menjadi jalan buat ibu. Amin. Karena Tuhan akan bawa Anda untuk dari kemuliaan kepada kemuliaan, Bu. Ya, amin. Karena banyak orang akan ibu layani, banyak orang. Saya lihat banyak orang akan dilayani. Amin. Mereka perlu pengharapan, mereka perlu kebenaran, bukan perlu fakta. Sudah terlalu banyak fakta yang kita lihat sekarang. Tapi perlu kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran tentang janji Tuhan. Amin. 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 Tuhan, terima kasih. Buat Merli. Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan ada hikmat khusus, saya nggak tahu apa yang Tuhan akan berikan buat Anda. Ya, di dalam perenungan, di dalam istilahnya Anda mungkin tulis-tulis, nggak tahu, saya nggak tahu, cuman ya kan, apakah Anda tuh desainer atau Anda apa, cuman pokoknya saya melihat sesuatu hal di mana Tuhan akan curahkan kreativitas untuk Anda berkarya melakukan sesuatu. Saya nggak ngerti. Tapi intinya adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kamu dan Tuhan akan menyiapkan. Ya. Jangan takut, jangan lihat ke belakang terus, jangan pengalaman masa lalu dijadikan patokan, tapi jadikan berjalan bersama Tuhan itu adalah patokannya. Dan satu lagi buat Anda, rejoice. Bersukacita. Apapun bersukacita. Ya kan? Ya. Mau sepertinya bolpen Anda yang biasanya begini jadi terbalik, tetap bersukacita. Karena buat Tuhan sama aja. Ya? Just rejoice. Amin. Oke, sementara itu buat Christina SP. Tuhan bangga atas hatimu, nak. Tuhan bangga. Saya lihat favor Tuhan turun atasmu. Ya. Apa artinya favor sih? Favor itu yang artinya orang harusnya tidak dapat, tapi Anda dapat. Ya. Banyak perjuangan yang kau lalui dalam arti banyak perjalanan. Ya. Banyak, istilahnya banyak doa-doamu yang kadang-kadang dilakukan di ujung ruangan, maksudnya di pojokan hatimu, engkau sendirian cuman curhat sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, my beloved princess, this is the time. Ini waktunya bahwa engkau akan menerima semua yang memang harusnya menjadi bagianmu. Tidak tertunda lagi. Engkau melakukannya dengan sukacita dan engkau tidak sendirian. Ya. Oke. Thank you, Pak. Walaupun kadang-kadang kebaikanmu diputer, ya kan? Tapi engkau tetap berjalan di dalam kebaikan. Dan Tuhan bilang, ya memang upahmu sudah waktunya. Amin. Dan melalui hidupmu akan banyak orang mengenal aku, kata Tuhan, di dalam nama Kristus I release. Buat Christine, Tuhan, kau lepaskan segala karuniamu, Tuhan, di dalam nama Kristus. Baptisan kasih Tuhan, love baptism akan turun atasmu sekarang. Di dalam nama Kristus. Yes. More. Dan juga buat yang lain, buka hatimu, saudara. Saya merasa tiba-tiba Tuhan ingatkan saya ketika kami menerima hal seperti ini dari Leif Hetland.
Love baptism, saya udah lama nggak inget ini. Saya nggak tahu di tempat ini saya ingat. Saudara, Tuhan baptisan kasih akan kau curahkan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Tuhan di dalam nama Yesus, I release. Persis seperti yang dilihat Marta, Tuhan, mana itu akan kita makan, mana yang penuh kasih. Siapapun Anda, buka hatimu, kecap dan lihatlah. Persis yang ini juga bilang digelontorkan. Ini waktunya Anda terima ini dan mandikan dirimu dengan kasih Tuhan. In the name of Jesus, I release it now. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father God. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas kami. Amin. And amen. Amin. Sorry, sebelahnya Christine itu Suami saya. suami. Oke. Mas atau Pak, Anda punya hati yang luar biasa. Saya lihat you will be a good leader. Engkau akan jadi pemimpin yang baik. Sekaligus engkau punya hati pemimpin yang punya hati gembala. The shepherding heart. Saya nggak tahu, you manage company, Pak? Iya. Ya, jadi company yang Anda manage akan di-manage bukan dengan cara biasa, tapi Anda kan punya hikmat khusus untuk manage company ini dengan kasih, dan Anda akan menggembalakan mereka. Anda akan mementori mereka. Ya, lakukan terus, Pak, seperti dengan prinsip-prinsip yang Anda selama ini lakukan, karena ya Tuhan adalah Tuhan yang menyertaimu. Amin. Dan Tuhan tidak akan meninggalkanmu, dan Tuhan tidak akan melepaskan kau sendirian. Amin. Thank you, Lord. Thank you. Iya, the main goal is relationship buat semua. And the method is partnership. Oke, ayo maju terus. Welcome to the club. Klub yang terima gelontoran kasih. Amin. Thank you, saya kembaliin kepada siapa nggak tahu, Teresia atau siapa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Pak David. Bisa tanya jawab, Pak? Bisa nggak, Pak? Apa yang mau ditanyain? 3 pertanyaan boleh deh, jangan banyak-banyak. Oke, ada yang mau tanya? Pak, apa definisinya hadirat Tuhan? Karena seringkali orang berkata, di sini kerasa hadirat Tuhan karena kerasa panas, merinding, nangis. Tapi di sana tidak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan? Gini. Pengertian hadirat Tuhan sebenarnya kalau dilihat dari Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu mereka tidak kenal terminologi hadirat. Yang mereka kenal adalah terminologi muka dengan muka. Ya, nah ini memang kadang-kadang beberapa orang bisa bingung. Sebenarnya saya mau bilang, Anda setuju nggak kemuliaan Tuhan itu bertahta di atas kita? Setuju ya? Nah, Anda setuju nggak bahwa Roh Kudus itu bertinggal diam di dalam Anda karena Anda itu baiknya? Halo? Setuju ya? Nah, kalau kita baiknya, kira-kira hadirat Tuhan itu ada di dalam kita, setuju nggak? Nah, karena hadirat Tuhan bukan soal kerasa, saudara. Halo? Anda tidak dipanggil untuk menjadi termometer. Wah, di sini adem loh, AC-nya bagus atau cuacanya dingin kayak di puncak. Ya kan? Di situ panas kayak di gurun. Ya kan? Enggak, saudara. Anda dipanggil sebagai termostat. Anda yang membuat suasana jadi adem. Kalau mau bicara soal merinding, saudara, masuk mungkin ke Surabaya itu di mana ya? Di tengah itu kamar duka gitu loh. Ya kan? Ya, atau di kamar mayat itu bisa merinding, betul ya? Ya kan? Halo. Jadi mohon maaf, tolong jangan ngerasain Tuhan dengan perasaan. Ya. Ngerasain Tuhan dengan hati. Amin. Ya, Anda dipanggil jadi termostat, bukan termometer. Kalau nggak adem, Pak,
Saya ada di situ. Maksudnya bilang, saya ada di situ untuk membuat jadi adem. Amin. Saya harap ini bisa menjawab. Terminologinya harus dipisah ya. Sadari dulu kita siapa. Betul ya? Apa ini cukup menjawab? Cukup menjawab bagi yang tanya. Oh. Ada yang mau tanya lagi? Oh Yen, kayaknya kamu mau tanya ya, Bu? Ada yang mau tanya? Ah, enggak. Oh iya. Kok Benny mungkin mau coba say hi sama Pak David. Shalom Om David, apa kabar? Luar biasa. Ini yang mana yang nanya nih? Belum. Oh, saya takut kalau sama ini. Jangan gitu dong Om, aduh. Gimana kabar Om? Sehat ya? Puji Tuhan. Saya kaget tadi di WA Anda. Iya. Ya, something great is ahead loh Pak. For you. Thank you. Tadi udah dapat dari Cimarta doanya. Thank you Cimarta. Thank you. Sampai ketemu ya. Saya tetap. Iya. Apalagi nih? Halo. Ya, kira-kira masih ada pertanyaan atau enggak ya? Kalau enggak ada, kita akan tutup ya. Oke. Apa-apa nanti kalau masih kurang puas sekarang, kalau mau nanya bisa ke Teresia atau ke siapa nanti di WA ke saya, monggo kok, saya apa kapanpun. Ya. Ya. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya ngerti semua, kita sama-sama belajar. Ya. Tapi saya seru kalau pada haus gini enak karena ngelepasnya bisa lebih bebas, ngomongnya bisa lebih bebas, enaknya wae. Ya kan? Daripada ngomongnya pakai jaim-jaim, diumpet-umpetin, maksudnya apa sih, maksudnya apa, pakai tersembunyi-tersembunyi, enggak, tak jeblosinnya sekalian. Ya Pak, enak Pak, lebih mantep Pak. Iya, jadi begitulah bunyinya. Ya, syukur-syukur nanti hari saya ke Surabaya kita ketemuan. Iya Pak, ke Surabaya sambil, Pak, nanti kita ketemu Pak. Sambil makan. Ya. Kuliner. Oke, what next? Ada yang mau tanya lagi ya? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya Pak. David bisa tutup dalam doa ya Pak? Boleh, pesan saya pelajari Alkitab sebanyak mungkin ya. Kita sekarang lagi running School of Worship, baru mulai sesi 0 kemarin, pre-kelasnya, nanti Kamis depan ini akan mulai sesi 1-nya. Ya, kalau yang masih mau bisa ikut, bisa bilang nanti, ya kan? Bisa daftar. Nah, nanti tahun depan saya harap kita bisa masuk School of the Word. Ya, kalau School of Worship 7 sesi, School of the Word terencana 13 sesi. Ya, untuk lebih, ya berharap orang bisa lebih mengerti lah. Soalnya kalau Anda dan kita semua berakar di dalam kasih, ya kita akan ngerti kok dia itu siapa. Ya. Dan kita nggak akan digoncangkan, tidak mudah untuk digoncangkan. Amin. Karena hidup Anda dan saya bukan tergantung pada materinya, tapi tergantung pada kasihnya Tuhan. Yes. Ya, dan dari kasih itu, materi itu kan jalan sendiri. Oke, Tuhan terima kasih buat kelompok ini Tuhan. Abang tidak panjangkan lagi. Sebentar lagi kami akan bubar secara kelompok Zoom, tapi kami tidak akan bubar di dalam hati kami menyatu dengan Engkau. Yes. Kami juga berdoa malam ini supaya mereka merasakan kasih-Mu Tuhan. Mereka merasakan ini terus berkesinambungan, mengalami penggelontoran ini terus. Yes. Dan ini akan merubah perspektif mereka, mengubah cara pandang mereka. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat negara yang Kau kasih Indonesia. Terima kasih buat Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri, para wakil rakyat, kami doakan semua. Bersyukur buat keluarga-keluarga yang hadir, dan bahkan yang tidak hadir hari ini, Engkau akan tetap pelawat mereka dan berkati. Berkati para pengurus Tuhan, dari Teresia Halim dan semua kawan-kawannya, hamba-Mu tidak tahu persis, tapi jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu sekali lagi atas keluarga besar ini, masing-masing seperti di surga.
Biarlah kasih Bapa yang berlimpah, damai sejahtera Bapa yang melebihi segala akal, yang tercurah semuanya di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai hari ini kekal selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan, amin dan amin. Tuhan berkati.